Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun kalian berada, semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan rezeki yang berlimpah. Kisah ini adalah kisah nyata tentang seorang pemuda Arab yang sedang menimba ilmu di negara Amerika. Pemuda ini adalah salah satu orang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam, bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan antara keduanya pun semakin akrab, hingga pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika, dan mereka melintas di sebuah gereja yang terdapat di perkampungan tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk dalam gereja. Namun ia merasa keberatan karena temannya terus mendesak. Akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya. Lalu ia ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku. Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan. Lantas mereka kembali duduk. Di saat itu si pendeta matanya agak terbelalak melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming. Pendeta tersebut kembali mengucapkan perkataan itu berkali-kali. Namun pemuda tersebut tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu lantas menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar. Namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan tujuan untuk memojokkan pemuda tersebut dan menambah kepercayaan dirinya terhadap umatnya. Pemuda muslim itu pun setuju dengan pendeta. Pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepadamu 22 pertanyaan dan kamu harus menjawabnya dengan tepat." Si pemuda tersebut lantas berkata, "Silahkan." Sang pendeta pun mulai bertanya, "Apa maksud dari satu yang tiada duanya, dua yang tiada tiganya, tiga yang tiada empatnya, empat yang tiada limanya, lima yang tiada enamnya, enam yang tiada tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya, delapan yang tiada sembilannya, sepuluh yang tiada sepuluhnya, sepuluh sesuatu yang tidak lebih dari 10, 11 yang tiada 12-nya, 12 yang tiada 13-nya, 13 yang tiada 14-nya. Sebutkan sesuatu
yang dapat bernafas namun tidak mempunyai roh. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang biadab dengan api? Dan siapakah yang terpelihara dari api? Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah yang biadab dengan batu? Dan siapakah yang terpelihara dari batu itu? Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Mendengar pertanyaan dari sang pendeta, pemuda itu tersenyum dengan senyuman yang mengandung keyakinannya dengan Allah. Kemudian ia pun mulai menjawab pertanyaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Satu yang tiada duanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan malam dan siang sebagai 2 tanda kebesaran kami. Al-Isra ayat 12. 3 yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. 4 yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. 5 yang tiada enamnya ialah sholat 5 waktu. 6 yang tiada 7-nya ialah jumlah hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk. 7 yang tiada 8-nya ialah langit 7 lapis. Allah SWT berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb-Mu yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Al-Mulk ayat 3. 8 yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul arsy Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabb-Mu di atas kepala mereka. Surat Al-Haqqah ayat 17. 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu, dan belalang. 10 yang tiada lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat. Al-An'am ayat 160. 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf. 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarkan daripadanya 12 mata air. Surat Al-Baqarah ayat 60.
13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf, ditambah dengan ayah dan ibunya. Adapun sesuatu yang bernapas namun tidak mempunyai roh adalah waktu subuh. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahandanya, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala." Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada cercaan terhadap kalian." Dan ayah mereka Yakub berkata, "Aku akan memohon ampunan bagimu kepada Robku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang." Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak disukai adalah suara keledai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara adalah suara keledai." Luqman ayat 19. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Saleh, dan kambing Nabi Ibrahim. Makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis. Yang biadab dengan api ialah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim." Al-Anbiya ayat 69. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Saleh. Yang biadab dengan batu adalah tentara bergajah. Yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni dua. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar." Surat Yusuf ayat 2. Adapun pohon memiliki 12 ranting. Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Mananya yaitu pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari, dan buahnya adalah sholat 5 waktu. 3 dikerjakan di malam hari dan 2 di siang hari. Pendeta dan para jemaatnya merasa takjub mendengar jawaban dari pemuda muslim tersebut. Kemudian pemuda ini pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta untuk menjawab satu pertanyaannya saja. Permintaan pemuda itu pun disetujui oleh sang pendeta. "Wahai Pak Pendeta, apakah kunci surga itu?" Mendengar pertanyaan itu, lidah sang pendeta menjadi keluh. Hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan yang diajukan pemuda tersebut. Namun sang pendeta terus mengelak. Kemudian ada salah satu dari mereka yang berseru,
Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab. Sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan, namun Anda tidak mampu menjawabnya. Pendeta tersebut berkata, "Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah." Mereka menjawab, "Kami akan jamin keselamatan Anda." Mendengar pernyataan itu, kemudian sang pendeta pun berkata, jawabannya ialah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Mendengar jawaban dari sang pendeta, orang-orang yang hadir di gereja itu kemudian masuk dan memeluk agama Islam, termasuk sang pendeta. Allahu Akbar. Sungguh Allah telah menganugerahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa. Subhanallah. Sahabatku, semoga kisah tadi bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.